IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, adanya wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi mencuat setelah disahkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh DPR. Namun usulan itu bisa dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo CS sebagai terlapor. Kasus tudingan ijazah Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo CS itu disebut bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice dengan mediasi penal. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral. Tujuannya adalah mencari kesepakatan pemulihan yang adil. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menyebut ide mediasi itu diusulkan oleh pengamat politik Faisal Assegaf dalam audiensi di PT IKA Rabu kemarin. Jimli mengatakan usulan mediasi itu dilakukan dengan menghadirkan pihak Jokowi selaku pelapor dan Roy Suryo CS sebagai terlapor. Menghargai sikap dan coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Solusi mediasi yang ditawarkan kepada Roy Suryo CS pun kandas setelah para tersangka menolak proses perdamaian sebagai win-win solution. Kuasa hukum tersangka tetap kekeh perkara pidana tidak sepantasnya diselesaikan lewat jalur mediasi. Kubu Roy Suryo CS meragukan mediasi bisa terjadi karena Joko Widodo dalam agenda mediasi di beberapa gugatan tidak pernah hadir. Ada dua pertimbangan. Yang pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Dari sisi prosedur, memang dalam pidana nggak ada mediasi. Yang ada itu perdata, gugatan, utang. Ya sudah ya, utangnya aku lunasi, mediasi, selesai. Kalau pidana ya korupsi, ya sudah ya kita anggap selesai ya korupsi. Nggak bisa, ini pidana. Harus dibuktikan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi ya penjara, jika tidak ya bebas, begitu kan. Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru saja disahkan DPR menjadi undang-undang dinilai membawa angin segar bagi Roy Suryo CS. Terdapat sebuah klausul yang dapat menjadi pintu bagi Roy Suryo CS terhindar dari pidana. Mungkinkah restoratif justice bisa menyelesaikan kegaduhan tudingan ijazah Jokowi? Lantas, siapa yang diuntungkan? Apakah publik berhak tahu keaslian ijazah Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini merupakan pakar hukum pidana Unsud Purwokerto, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, dasar hukum mengenai restoratif justice kalau memang menggunakan KUHAP baru bagi Roy Suryo ini apakah bisa diterapkan atau mustahil sebenarnya? Ya, gini Mas Andro, kita harus melihat terhadap pasal yang diancamkan oleh Roy Suryo. Kan ada berapa klaster itu ya dulu. Oleh karena itu kalau dilihat dari pasal-pasal yang diancamkan, itu kan ada pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana yang diancam kurang dari 5 tahun, yaitu 310, 311 pencemaran baik dan fitnah, itu dimungkinkan. Tapi kalau terhadap pasal-pasal yang kaitannya dengan 45, 27 yang terkait dugaan manipulasi elektronik, itu agak sulit karena kita walaupun restoratif justice di KUHP baru itu mensyaratkan
satu, tindak pidana yang diancam kurang dari 5 tahun. Pertanyaannya, dari 7 pasal yang didakwakan, disangkakan, mana yang di bawah 5 tahun? Ini yang menjadi problem. Kedua, adanya persepakatan, adanya pemulihan korban, karena konsep RJ itu adalah konsep dari common law yang ada di bawah ke Indonesia, kemudian di dalam tanda petik damai itu dalam hukum pidana ada mediasi penal, kan itu dalam bentuk alternatif penyelesaian. Oleh karena itu sebagai bentuk RJ, sebagai paradigma baru dalam politik hukum negara untuk mengurangi kontroversialitas, untuk menyelesaikan asas cepat. Sehingga di dalam KUHP baru nanti ada beberapa alternatif RJ itu bisa di tingkat lidik sudah selesai, di tingkat penyidikan, sekarang di Polda, mudah-mudahan bisa di tingkat penuntutan, kalau memang nanti naik penuntutan, apalagi di tingkat persidangan. Setelah pembacaan dakwaan masih dimungkinkan sebagai bentuk restoratif justice. Cuman pasal mana? Makanya kita juga harus kembali pada koridor syarat tentang restoratif justice terhadap pasal-pasal yang diancam tidak lebih dari 5 tahun. Kriterianya yang mana ya Prof. Hipnu? Karena kami mencatat ada pasal 310, 311, pasal 45, pasal 35. Ada mungkin pasal yang menunjukkan ancaman hukumannya pidananya di bawah 5 tahun, sekitar 3-4 tahun. Apakah ini akumulasi pasal ini yang menjadi penghambat Roy Suryo dapat restoratif justice? Oh enggak. Itu suatu yang berdiri sendiri, 4 pasal-pasal yang didakwakan tadi. Sekarang 311 bisa di RJ, 310 bisa. Tapi kalau terkait dengan 35, 45 itu kan ancamannya. Makanya kita harus kembali pada parameter tentang ancaman yang diancamkan pada seorang tersangka, yaitu kurang dari 5 tahun atau di atas 5 tahun. Lah, semua aturan yang sekarang ini sebelum KUHP baru, apakah itu Perpol, apakah itu Perja, apakah itu Perma, masih berkoridor bahwa di bawah 5 tahun. Dan di KUHP baru demikian juga, setiap ancaman tindak pidana yang tidak terkait dengan terorisme, korupsi, nyawa orang, kesusilaan dapat dilakukan restoratif justice sepanjang diancam kurang dari 5 tahun. Ini saya kira suatu terobosan baru di dalam penyelesaian suatu peradilan kita. Jadi ada alternatif. Jadi alternatif ini alternatif, Mas. Seperti kalau alternatif politik kemarin kan ada abolisi, amnesti kan. Ini sebagai bentuk alternatif dalam suatu penyelesaian perkara, yaitu adalah restoratif justice. Nah, ini sebagai suatu terobosan yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan politik hukum. Sekarang kita bicara politik hukum. Kalau memang bisa dilakukan, berani nggak menerobos pasal-pasal yang diancamkan lebih dari 5 tahun? Karena KUHP sudah strict di bawah 5 tahun. Sehingga ada yang bisa di RJ, ada yang tidak bisa di RJ. Kalau kita kembali pada paradigma ketentuan pasal 76, 78 KUHP yang baru nanti. Prof. Hipnu, tapi kasus ini sepertinya makin pelik, tidak ada sinyal sama sekali antara pelapor dan juga terlapor mencabut berkasnya, Prof. Ruang mediasi ini sepertinya masih tertutup rapat, Prof, antara kedua belah pihak. Ya, betul. Memang, karena kuncinya ada pada sebetulnya kuncinya pada pelapor ya. Pelapor itu bisa menyatakan, ini misalkan contoh gitu Mas. Ini kan ada yang delik aduan, ada yang delik umum. Delik aduan okelah dicabut, mungkin Pak Jokowi mencabut. Tapi kan tidak. Jadi sebetulnya sepele ini, kalau yang di bawah 5 tahun itu delik aduan absolut semua. Tapi yang ter-IT itu laporan yang tidak dicabut. Oleh karena itu memang dalam konsep restoratif justice didudukkan sebagai musyawarah. Inilah yang sebetulnya kalau kita kembali penyelesaian hukum itu kembali pada filosofi Pancasila. Sila keempat, musyawarah mufakat. Itu sangat menarik sekali. Jadi konsep RJ yang ada digaungkan itu sebetulnya bagi orang Indonesia bukan yang baru. Kita ada musyawarah mufakat, sila keempat dari Pancasila. Apakah itu sudah diselesaikan? Lah, itu juga tergantung pada para pihak. Sejauh mana mampu menyelesaikan pada kondisi semula. Gitu. Tapi jaminan agar restoratif justice ini tidak dijadikan sebagai, tidak disalahgunakan maksud saya, sebagai hanya jalan keluar semata. Tadi kan Prof. Hipnu mengatakan ini merupakan bagian dari alternatif hukum. Ya, alternatif hukum itu sebagai alternatif yang semua itu tidak berujung pada pemidanaan, Mas. Jadi kalau kita lihat pemidanaan kita itu sudah over kapasitas, overcrowded.
Sehingga penyelesaian perkara-perkara yang sebetulnya tidak hanya menyangkut pihak, cobalah diselesaikan secara alternatif. Apa yang disebut restoratif justice. Nah, ini suatu terobosan baru. Dengan demikian, semua perkara itu paradigmanya tidak berujung pada persidangan, yang berujung pada narapidana, lembaga pemasyarakatan. Itu yang dikurangi. Oleh karena itu penyelesaian yang sekarang sudah mulai ini. Kalau kita lihat beberapa data yang dilakukan itu, polisi itu sudah ribuan yang perkara RJ, kemudian kejaksaan juga ribuan di perkara RJ, kemudian masuk pengadilan juga ribuan. Nah, ini suatu menarik, apalagi di dalam RKUHP nanti, kalau sekarang itu RJ itu masih pada institusi masing-masing, polisi sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri, besok semua restoratif justice harus mendapatkan putusan pengadilan, penetapan pengadilan. Itu sebagai pengawasan seandainya ada suatu main-main dalam suatu penyelesaian RJ. Sehingga hakim bisa mengawasi dalam setiap pemberian RJ, baik lidik, sidik, penuntut umum, maupun peradilan. Ini sebetulnya suatu ajang yang luar biasa, Mas Andrew, kalau memang kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan. Kalau tidak, ya tetap jalan. Prof. Hipnu, tapi seingat kami Prof, kemarin Roy Suryo mengatakan bahwa dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, Prof. Itu kalimat dari Roy Suryo, nggak ada kata damai, Prof. Ya tidak ada, biar itu lanjut. Jadi ide-ide yang disampaikan kemarin oleh Ketua Komisi Reformasi, kemudian teman itu sudah abaikan semua. Kita sudah pada beruji bagaimana kondisi ijazah itu asli atau tidak. Itu ujungnya. Saya kira itu sudah. Tapi ini kan bagian dari suatu alternatif, makanya ide itu diisukan bagus ya. Tapi seandainya Pak Roy Suryo harus selesai, ya itu jalan yang terbaik. Karena sekarang itu memang suatu kepastian. Nah, ini kan bicara kepastian dalam penyelesaian pengadilan itu sangat dinanti di dalam suatu persidangan. Terima kasih banyak Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung di Kabar Petang, pakar hukum pidana Unsud Purwokerto.